Kisah Yakjuj dan Makjuj dalam Al-Quran disebutkan dalam Surat Al-Kahfi, 18 ayat 83-106 dan Surat Al-Anbiya, 21 ayat 95-98. Yakjuj dan Makjuj merupakan makhluk Allah yang keluar saat hari kiamat. Yakjuj dan Makjuj muncul setelah turunnya Dajjal dan Nabi Isa AS. Mereka membunuh semua penghuni bumi, lalu mereka menghujamkan panah ke arah langit untuk membunuh penghuni langit. Mereka merusak apa saja yang ada di sekitar mereka. Jika mereka melewati satu danau maka air danau itu akan habis karena sifat rakus mereka. Ciri fisik Yakjuj dan Makjuj antara lain bermuka lebar, bermata sipit, jambul rambutnya berwarna putih, bentuk wajah mereka seperti tembikar. Asal-usul keturunan Yakjuj dan Makjuj. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan dari Ibnu Jarir menyebutkan bahwa Yakjuj dan Makjuj adalah keturunan Nu'as, tepatnya dari garis keturunan Yafid bin Nu'as. Kisah Yakjuj dan Makjuj berhubungan dengan Zulkarnain, di mana Zulkarnain adalah hamba Allah yang soleh yang sering melakukan perjalanan dari timur ke barat. Dinamakan Zulkarnain karena kedua pada kepalanya menggunakan penutup dari tembaga dan membentuk seperti dua tanduk. Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya tidak mungkin atas penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami. Hingga apabila dibukakan tembok Yakjuj dan Makjuj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami. Sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim." Qs. Al-Anbiya, 95-96. Dikurung dalam tembok, disebutkan bahwa Yakjuj dan Makjuj adalah keturunan Adam AS, juga termasuk keturunan Nabi Nuh yaitu anak-anak Yafis, orang tua bangsa Turki, dan bangsa Turki adalah sebagian kecil dari mereka. Yakjuj dan Makjuj ditinggalkan di balik tembok penghalang yang dibangun oleh Zulkarnain. Kisah Yakjuj dan Makjuj dalam Al-Quran beserta ciri-cirinya yang keluar dari tembok saat hari kiamat. Sesudah membangunnya Zulkarnain berkata, seperti yang disebutkan oleh firman-Nya, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain." Al-Kahfi, 98-99 hingga akhir ayat. Keluarnya Yakjuj dan Makjuj. Yakjuj dan Makjuj berjalan dengan cepat untuk membuat kerusakan di muka bumi manusia. Demikianlah gambaran tentang sikap mereka saat keluar dari tembok penjaranya. Pendengar di bawah seakan-akan menyaksikan peristiwa tersebut. Di dalam banyak hadis yang bersumber dari Nabi SAW, banyak disebutkan kisah keluarnya Yakjuj dan Makjuj. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda bahwa di malam beliau menjalani Isra'nya beliau berdua dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Mereka berbincang-bincang tentang hari kiamat, lalu mereka menanyakannya kepada Ibrahim, tetapi Ibrahim menjawab, "Saya tidak mempunyai pengetahuan tentangnya." Mereka menanyakannya kepada Musa dan Musa menjawab, "Saya tidak mempunyai pengetahuan tentangnya." Akhirnya mereka menyerahkan masalahnya kepada Isa, dan Isa berkata, "Tentang waktunya, tiada seorang pun yang mengetahuinya selain hanya Allah. Tetapi menurut apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanku kepadaku, Dajjal kelak akan muncul, sedangkan di tanganku terpegang dua bilah tombak. Apabila Dajjal melihatku, maka leburlah tubuhnya sebagaimana leburnya timah yang dipanaskan." Isa melanjutkan kisahnya, bahwa Allah membinasakan Dajjal. Manakala Dajjal melihatnya, sehingga sesungguhnya batu-batuan dan pepohonan dapat berbicara, "Hai orang muslim, sesungguhnya di bawahku bersembunyi orang kafir, maka kemarilah dan bunuhlah dia." Allah membinasakan bala tentara Dajjal, kemudian manusia kembali ke negeri dan tanah airnya masing-masing. Setelah itu muncullah Yakjuj dan Makjuj. Mereka berdatangan dari semua tempat yang tinggi dengan cepatnya, lalu menginjak-injak negeri manusia.
Tidak sekali-kali mereka mendatangi sesuatu tempat, melainkan mereka binasakan tempat itu. Dan tidak sekali-kali mereka melewati sumber air, melainkan mereka meminumnya sampai kering. Nabi Isa melanjutkan kisahnya, setelah itu manusia kembali ke negerinya masing-masing, bersembunyi untuk menghindari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka mengadu kepadaku tentang kejahatan Ya'juj dan Ma'juj, maka aku berdoa kepada Allah untuk kebinasaan Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya Allah membinasakan mereka dan menumpas habis mereka sehingga bumi ini cemar berat karena bangkai mereka yang baunya sangat busuk. Kemudian Allah menurunkan hujan lebat yang menyapu bersih semua bangkai mereka, lalu menghanyutkannya ke laut. Wallahu a'lam. Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komennya agar channel ini terus berkembang. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.